Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi energi alternatif dan energi nuklir. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah energi dan sumber daya kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Agna Ayu Rahmadani, NIM 207200002, Diana Fitri Nurhaliza, NIM 207200009, dan Nabila Siska Ayuni, NIM 207200021. Pertama, yaitu pengertian energi alternatif. Sebelum kita mencari tahu apa itu energi alternatif, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang strategis berdasarkan letak geografisnya. Selain itu, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia juga dilewati garis khatulistiwa yang ada di deretan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Indonesia bagian timur. Hal ini berdampak Indonesia memiliki sumber energi fosil dan non-fosil yang sangat melimpah, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Cadangan sumber energi bersumber fosil semakin menipis karena pemakaian terus meningkat. Contohnya, masyarakat menggunakan alat transportasi, penerangan, peralatan rumah tangga, dan mesin-mesin industri, semuanya memerlukan energi untuk bisa beroperasi. Selain itu, bertambahnya populasi manusia juga mengakibatkan permintaan terhadap energi juga meningkat. Sedangkan di sisi lain, cadangan sumber energi fosil semakin menipis. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dapat diperbarui dan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pemanfaatan sumber energi pada awalnya bertujuan untuk menghilangkan efek polusi dari pembakaran bahan bakar fosil dan limbah nuklir. Selain itu, dengan energi alternatif diharapkan tidak terlalu besar dampak terhadap lingkungannya. Jenis energi alternatif yang pertama, yaitu energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama panas dan cahaya di bumi yang tidak terbatas. Radiasi matahari pada lapisan atmosfer sebesar 1373 watt per meter persegi. Sedangkan daya maksimal sinar matahari sampai ke bumi sebesar 1000 watt per meter persegi secara langsung. Nah, angka ini merupakan jumlah energi aktual yang dapat mencapai permukaan bumi. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Dalam pemanfaatannya, energi matahari dapat diubah menjadi pembangkit listrik dengan bantuan panel surya. Namun penggunaannya masih terbatas karena biaya yang relatif tinggi dan berkali lipat dari penggunaan bahan bakar fosil. Peralatan yang menggunakan sel-sel surya dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Contohnya pada saat ini, sel-sel surya mulai ditawarkan di pasaran negara kita untuk dipasang di rumah-rumah. Sel-sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi panas. Saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap rumah atau hotel-hotel besar. Yang kedua yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk beberapa kilometer di bawah permukaan bumi akan memanaskan air di sekitarnya, sehingga akan dihasilkan sumber uap panas. Pembangkit listrik panas bumi memanfaatkan tenaga panas bumi dengan cara menyalurkan uap panas bumi ke turbin uap pada pembangkit. Keuntungan dari energi panas bumi yaitu relatif tidak ada produk sampingan yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu juga tidak mengkonsumsi bahan bakar fosil dan juga tidak menyebabkan efek rumah kaca serta sangat ramah lingkungan. Ketiga yaitu energi air. Air pada waduk atau bendungan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator agar menghasilkan energi listrik. Air yang ditampung di dalam bendungan atau waduk mempunyai energi potensial yang besar. Pada suatu bendungan sungai, air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus dengan kecepatan yang tinggi saat tiba di bagian bawah bendungan. Oleh karena diperlukan arus air dengan kecepatan tertentu, maka hanya sedikit tempat di dunia yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat pembangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selain bendungan, gerakan pasang surut air laut juga dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Keempat, energi angin.
Energi angin merupakan salah satu energi alternatif yang tidak menyebabkan polusi udara secara berlebihan, serta hemat biaya sehingga sangat menguntungkan. Energi alternatif yang menggunakan angin contohnya yaitu pada kincir angin. Pada kincir angin, baling-baling kincir akan terus berputar sangat cepat jika ada angin yang menggerakkan baling-baling. Baling-baling yang berputar dapat menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Jadi, energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Energi angin sendiri merupakan energi yang relatif bersih dan ramah lingkungan. Namun, tenaga angin di Indonesia dikelompokkan dalam skala kecil. Jenis energi alternatif yang terakhir yaitu energi biomasa. Energi biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, yang berasal dari bahan biologis atau organisme seperti kayu, limbah, hidrogen, dan bahan bakar alkohol. Biomasa juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat atau bahan kimia. Biomasa termasuk limbah biodegradable yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Tidak termasuk bahan organik seperti bahan bakar fosil yang telah diubah oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara ataupun minyak bumi. Saya Nabila Siska Ayuni dengan NIM 207200021 akan menjelaskan tentang kekurangan sumber energi alternatif, pengertian nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir, fungsi PLTN, prinsip kerja PLTN, dan manfaat energi nuklir untuk kehidupan manusia. Pembahasan pertama yaitu kekurangan sumber energi alternatif. 1. Biaya instalasi awal tinggi. Meskipun penggunaan sumber energi alternatif gratis, namun sumber energi alternatif memiliki biaya instalasi yang relatif mahal, dan energi ini juga sulit disimpan dan dikirim lantaran harganya terlalu tinggi. Kekurangan yang kedua yaitu belum efisien. Di samping harganya yang relatif mahal, sumber energi alternatif juga tergolong kurang efisien karena energi baru ini belum didukung dengan teknologi yang lebih matang. Dan yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Sumber energi alternatif tidak bisa diandalkan sepenuhnya karena sumber energi tersebut bergantung dengan faktor alam yang tidak bisa diprediksi dan diatur. Misal pembangkit listrik tenaga air yang kesulitan menghasilkan listrik ketika musim kemarau. Saya akan menjelaskan pengertian nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi nuklir sendiri terjadi pada inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel-partikel lain dengan melepaskan energi kalor. Reaksi nuklir juga bisa terjadi di matahari, reaktor nuklir, dan bom nuklir. Energi nuklir merupakan salah satu alternatif sumber energi yang layak untuk dikembangkan. Namun, informasi atau penjelasan tentang energi nuklir yang berkembang saat ini hanya seputar tentang penggunaan energi nuklir dalam bentuk bom nuklir dan kecelakaan yang disebabkan nuklir saja. Padahal, dengan adanya pemanfaatan energi nuklir yang bijaksana, bertanggung jawab dan terkendali dapat memberikan solusi atas masalah kelangkaan energi, dibanding dengan pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan bakar fosil. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN memang membutuhkan biaya yang mahal, tetapi untuk biaya pengoperasiannya relatif lebih murah. Selanjutnya, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang saat ini dikembangkan memperoleh energi dari pembelahan inti uranium 235 yang terjadi akibat adanya reaksi berantai. Energi yang diperoleh dipakai untuk memanaskan air yang dilarikan ke turbin untuk menggerakkan generator listrik. Selanjutnya yaitu fungsi PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Sesungguhnya fungsi PLTN itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu memproduksi panas dan energi listrik serta menghasilkan limbah radioaktif yang beracun dan berbahaya bagi manusia serta lingkungan. Contohnya plutonium 239. PLTN menghasilkan limbah radioaktif dan beracun yang tidak
terdapat di alam. Limbah plutonium 239 dapat digunakan untuk bahan bakar fast breeder reaktor atau VBR dan bom nuklir. Walaupun dalam prakteknya PLTN jenis Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional atau BAPETN, dan Kementerian Riset dan Teknologi atau Ristek merupakan lembaga-lembaga yang terkait dengan rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BATN merupakan badan pelaksana, BAPETN merupakan badan pengawas tentang ketenaganukliran. Undang-undang tersebut tidak mengatur bahwa BATN boleh melakukan promosi PLTN komersial. Namun sangat ironi pada praktiknya BATN dan Kementerian Ristek justru sangat giat mensosialisasikan pembangunan PLTN di Indonesia. Ketika institusi ini justru yang seharusnya lebih hati-hati dalam mengkaji seluruh aspek teknologi PLTN dan menyampaikan informasi tentang manfaat dan risiko yang berimbas kepada publik. Selanjutnya, prinsip kerja PLTN. Jika kalian amati, prinsip kerja PLTN dan PLTU itu hampir sama, yaitu terdiri dari sistem pembangkit uap atau steam generator, turbin, dan generator listrik. Generator listrik yang akan menghasilkan tenaga listrik untuk kemudian masuk dalam jaringan distribusi. Selanjutnya, uap yang dihasilkan oleh sistem pembangkit uap atau steam generator akan digunakan untuk memutar sistem turbin yang dikopel dengan generator listrik yang akan merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Lalu, listrik yang dihasilkan kemudian masuk dalam jaringan distribusi untuk didistribusikan ke konsumen. Kita membahas tentang perbedaan PLTN dengan PLTU. PLTN ada beberapa tipe, diantaranya tipe BWR atau Boiling Water Reactor, yakni uap dihasilkan dari pembangkit uap sekaligus sebagai reaktor nuklir. Sedangkan untuk tipe PWR, uap dihasilkan dari pembangkit uap yang terdiri dari boiler yang dilengkapi dengan reaktor nuklir sebagai pemanas. Sedangkan PLTU, sistem pembangkit uap yang digunakan adalah sistem konvensional, yakni uap dihasilkan dari boiler yang pemanasannya dilakukan dengan menggunakan bahan bakar fosil. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat nuklir untuk kehidupan manusia. Ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapat dengan energi nuklir ini. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir bermanfaat untuk sumber daya alternatif. Pada masa serba cepat ini, beberapa negara maju yang ada di dunia sudah mulai melirik dan memanfaatkan nuklir. Bahkan kebanyakan dari negara tersebut sudah cukup lama menjadikan PLTN sebagai sumber daya alternatif mereka. Listrik dari PLTN yang mulai dirintis pada tahun 1956 silam ini dihasilkan dari nuklir yang erat hubungannya dengan reaksi fisi. Reaktor nuklir akan menimbulkan energi panas. Kemudian energi tersebut akan mendidihkan air yang ada di dalam reaktor. Energi kinetik yang dihasilkan dari uap air tersebut akhirnya akan membuat turbin bergerak. Hal inilah yang menyebabkan terproduksinya energi listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah untuk mengubah bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya. Agar bisa menjalankan pembangkit listrik yang berbahan dasar nuklir, memang dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup baik, khususnya di bidang nuklir itu sendiri. Akan tetapi sebenarnya untuk membangun dan mengembangkan suatu PLTN tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus dibangun sesuai standar, kita juga harus melihat faktor lain, salah satunya seperti dampak negatif apa yang ditimbulkan bersifat merusak alam atau tidak.
Hal ini yang menyebabkan tidak semua negara bisa langsung siap untuk mengoperasikan PLTN dengan aman dan benar. Manfaat yang kedua, sebagai bahan bakar alternatif yang lebih berenergi. Ternyata selain sebagai sumber daya alternatif, nuklir juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Biasanya yang dijadikan bahan bakar dikenal dengan nama uranium-235 dan plutonium-239. Salah satu hasil dari proses pemurnian yang terjadi karena adanya reaksi nuklir yaitu baterai plutonium. NASA yang merupakan badan antariksa ternyata telah mendahului dalam hal penggunaan baterai plutonium guna keperluan eksplorasi. Selain itu, terdapat juga wahana antariksa yang memanfaatkan baterai plutonium sebagai bahan bakar, yaitu wahana antariksa Voyager 1 dan 2. Wahana ini telah diluncurkan NASA pada tahun 1977 silam. Baterai plutonium diklaim oleh para peneliti akan menjadi baterai masa depan yang jauh lebih dari baterai yang kita kenal sekarang. Baterai jenis ini mempunyai ketahanan yang lebih awet dan menang telak dalam hal hemat energi. Namun, tidak semua kalangan ilmuwan setuju dengan spekulasi ini. Pasalnya, untuk sekarang kalau baterai plutonium dijual secara bebas, dikhawatirkan akan memberi dampak berbahaya bagi banyak orang. Hal ini disebabkan karena belum adanya teknologi yang memadai untuk mencegah rentannya kebocoran dari baterai jenis ini. Manfaat selanjutnya yaitu nuklir dalam berbagai kepentingan industri. Manfaat nuklir bagi manusia tidak hanya berhenti sebagai sumber daya dan bahan bakar alternatif saja. Nuklir juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan industri. Umumnya pada kepentingan industri, nuklir biasanya dimanfaatkan dalam bentuk sinar gamma. Sinar ini dapat digunakan untuk memeriksa keadaan dari sistem beton bertulang sampai mengecek badan pesawat guna memastikan tidak ada kebocoran. Bahkan, sinar gamma dapat memeriksanya sampai sangat detail dan dalam ukuran yang sangat kecil. Berbagai manfaat seperti ini sangat diperlukan oleh berbagai sektor yang bergerak di perindustrian. Hal ini disebabkan karena dapat memudahkan manusia dalam menjalankan berbagai kegiatan industri dari skala kecil hingga skala yang besar. Pada awalnya, istilah sinar gamma dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Inggris, Ernest Rutherford, tepatnya pada tahun 1903. Secara simpel, sinar gamma dapat diartikan sebagai bentuk energi yang timbul akibat dari adanya suatu radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut timbul biasanya disebabkan karena adanya reaksi nuklir berupa penghancuran partikel positron dan elektron. Dalam sektor industri, keberadaan sinar gamma sudah umum digunakan guna mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatan. Tidak hanya pada kepentingan industri, nuklir juga bisa dalam bidang medis. Misalnya, pemanfaat teknologi pada beberapa perangkat medis yang kita kenal dengan istilah MRI dan CT scanner. Dalam bidang medis, gelombang dan sinar biasanya secara khusus dipakai untuk keperluan melihat bagian dari organ tubuh manusia. Teknologi penggambaran radiasi ini dikenal dengan nama radiografi. Teknologi radiografi dalam CT scanner biasanya menggunakan radiasi nuklir seperti neutron, sinar gamma, dan sinar X. Begitu juga dengan magnetic resonance imaging atau yang sering dikenal dengan istilah MRI, yaitu menggunakan teknologi yang berasal dari radiasi nuklir. Ternyata, para peneliti mengungkapkan bahwasannya penggunaan sebagian kecil dari reaksi nuklir telah terbukti dapat sangat membantu. Hal ini disebabkan karena baik dokter maupun ahli medis lain
dapat lebih cepat dan mudah untuk melakukan diagnosis dan pendeteksian seputar penyakit yang diderita oleh pasien. Walaupun terlihat berbahaya, nuklir nyatanya dapat menjaga kualitas pangan dunia. Ternyata, reaksi nuklir yang dimanfaatkan dalam sinar gamma juga dapat membantu untuk menaikkan jumlah pangan berkualitas yang ada di dunia. Proses yang dikenal dengan istilah iradiasi pangan ini merupakan suatu teknik dalam melakukan pengolahan suatu bahan pangan. Singkatnya, dalam proses ini terdapat teknik untuk mengolah dan mengendalikan bahan pangan agar lebih awet dan bebas dari mikroba pembusuk. Hebatnya, proses dari teknik melakukan iradiasi pangan ini tidak mempengaruhi dan membuat pangan terkontaminasi oleh zat radioaktif. Kualitas makanan juga tetap terjaga sama seperti saat keadaan semula. Justru dengan memanfaatkan teknik iradiasi, kualitas makanan akan terjamin lebih terjaga, karena bahan pangan terbebas dari serangga dan mikroorganisme berbahaya. Reaktor, kekurangan nuklir, kelebihan dan manfaat nuklir. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi fisi berantai, diatur dan dijaga kesinambungannya pada laju yang tetap. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Komponen-komponen reaktor nuklir. 1. Bahan bakar nuklir. Terdiri dari 2, yaitu bahan fisil dan bahan fertil. Bahan fisil merupakan suatu unsur atau atom yang langsung dapat memberikan reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron. Sedangkan bahan fertil adalah suatu unsur atau atom yang setelah menangkap neutron tidak dapat langsung membelah, tetapi membentuk bahan fisil. 2. Bahan moderator. Syarat bahan moderator adalah atom dengan nomor atom massa kecil, memiliki tampang lintang serapan neutron yang kecil, memiliki tampang lintang hamburan yang besar, dan memiliki daya hantar panas yang baik, serta tidak korosif. Contohnya, hidrogen, granit, dan berilium. 3. Pendingin reaktor. Berfungsi sebagai sarana pengambilan panas hasil fisi dari dalam elemen bakar untuk dipindahkan atau dibuang ke tempat lain atau lingkungan melalui perangkat penukar panas. Contohnya, hidrogen, natrium cair, gas helium, dan lain-lain. 4. Batang kendali reaktor adalah material yang mempunyai tampang lintang serapan neutron yang sangat besar dan tampang lintang hamburan yang kecil. Berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan atau populasi neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dikehendaki. Contohnya, boron, kadmium, gadolinium, dan lain-lain. 5. Perangkat detektor adalah komponen penunjang yang mutlak yang diperlukan dalam reaktor nuklir. 6. Reflektor berfungsi sebagai pemantul agar neutron-neutron yang lolos akan dikembalikan ke dalam teras untuk dimanfaatkan lagi pada proses fisi berikutnya. 7. Bejana dan perisai reaktor. Bejana atau tangki reaktor berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Contohnya, aluminium dan stainless steel. Sedangkan perisai reaktor berfungsi untuk menahan atau menghambat radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak menerobos keluar sistem reaktor. Contohnya, lapisan beton berat. 8. Perangkat penukar panas merupakan komponen penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengalihan panas dari dalam
pendingin primer yang menerima panas dari elemen bakar untuk diberikan pada fluida pendingin yang lain atau sekunder. Jenis-jenis reaktor nuklir. 1. Menurut kegunaannya, terdiri dari reaktor daya, reaktor riset termasuk uji material dan latihan, dan reaktor produksi isotop. 2. Ditinjau dari tenaga neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan, terdiri dari reaktor cepat dan reaktor termal. 3. Berdasarkan parameter yang lain dapat disebut reaktor berreflektor granit, reaktor berpendingin air ringan, reaktor suhu tinggi. 4. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. 5. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. 6. Reaktor penelitian adalah suatu reaktor yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan penelitian. Kekurangan nuklir. 1. Ketergantungan pada sumber bahan mentah dan masalah lingkungan. Energi nuklir meningkatkan ketergantungan pada negara yang memiliki uranium. Sumber uranium di Indonesia sangat terbatas. 2. Permasalahan ekonomi dan industri. Keharusan pertumbuhan ekonomi meningkatkan kebutuhan sumber daya alam yang terbatas. 3. Pengaruh arus balik pada manusia dan lingkungan. Tempat kerja yang tersedia akhirnya cuma sedikit dan hanya bagi orang yang berpendidikan teknologi tinggi. Makin lama pembangkit listrik nuklir berjalan, maka makin banyak tabung bahan bakar yang harus diperbarui. Tempat kerja yang tersedia akhirnya cuma sedikit dan hanya bagi orang yang berpendidikan teknologi tinggi. Makin lama pembangkit listrik nuklir berjalan, makin banyak tabung bahan bakar yang harus diperbarui. 4. Gejala yang diakibatkan oleh tenaga nuklir. Daerah pembuangan nuklir selama waktu tertentu tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan apapun. Resiko musibah radiasi nuklir tidak dapat diduga. Keamanan terdapat sampah nuklir yang beradiasi selama ratusan tahun tidak dapat dijamin. 5. Keterkaitan secara keseluruhan. Karena kelebihan energi selalu mengakibatkan tuntunan atas tambahan energi, maka resiko atas bencana meningkat, seperti juga penambahan penyakit karsinogen dan mutagen. Kelebihan nuklir. 1. Untuk pembangkit listrik yang telah digunakan oleh beberapa negara dan hanya sedikit saja kasus kecelakaan yang terjadi. 2. Kepemilikan dan penguasaan teknologi nuklir secara meyakinkan untuk berbagai keperluan hidup masyarakat. 3. Pendaya gunaan teknologi nuklir untuk berbagai kebutuhan masyarakat. 4. Alternatif pembangkit listrik yang cukup ramah lingkungan karena tidak menimbulkan gas karbon dioksida. 5. Untuk menunjukkan betapa efisiennya penggunaan teknologi nuklir untuk pembangkit tenaga dan daya dorong suatu platform tertentu. Yang terakhir, manfaat nuklir. 1. Di bidang pertanian dan pangan, bertujuan untuk sterilisasi atau menghancurkan mikroorganisme, bakteri, virus, atau serangga yang berada dalam makanan. 2. Di bidang kesehatan, aplikasi radioisotop dalam bidang kesehatan merupakan satu aplikasi energi nuklir yang terbukti sangat bermanfaat. 3. Bidang hidrologi, untuk studi efisiensi penggerukan, perencanaan pembangunan pelabuhan baru, penanganan pencemaran lingkungan, penentuan kebocoran dam atau bendungan, penentuan arah gerakan air tanah. 4. Bidang energi, pemanfaatan secara besar-besaran dalam bentuk PLTN yang relatif murah, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.